Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan gereja untuk satu kesempatan boleh berbicara sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan salam hormat kalau ada beberapa teman sejawat yang hadir. Hari ini kita akan belajar kesehatan ilahi di dalam Tuhan. Ya, jadi Yeremia mengatakan kesembuhan dan kesehatan itu milik Tuhan. Seringkali kami dalam praktek sehari-hari, kami sering melihat pasien yang sebenarnya secara kesehatan sudah tidak ada harapan. Tapi saudara harus tahu bahwa pertolongan kita ini bukan dari manusia tapi dari pencipta langit dan bumi. Ya, hari ini kita akan belajar. Tadi kita ibadah pertama, saya minta slide saya. Kita hari ini akan belajar tentang stroke, saudara. Jadi kita akan memastikan masuk surga tanpa stroke. Yang setuju katakan amin. Orang-orang tanya, saya ini kan salah satu pengajar kesehatan di Istana Presiden. Jadi orang tanya, Pak bagaimana kok bisa masuk Istana Presiden? Ya karena yang punya istana ngundang saya. Jadi saudara bisa masuk surga itu karena Yesus yang punya surga ngundang saudara. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Itu penting sekali, pengertian itu jangan diganggu-gugat sehingga ketika orang kamu enggak terlalu baik untuk bisa masuk surga, iya memang tapi Tuhan terlalu baik buat saya. Jadi kalau Anda lihat corona itu kekuatannya kayak begitu hebatnya, sebenarnya saudara, itu mencerminkan penciptanya itu Yesus itu hebat buat saudara. Dan dia didesain bukan untuk anak Tuhan. Seperti malaikat maut di zaman Israel menyerang anak sulung, tidak untuk anak-anak Tuhan. Harus ada perbedaan di antara saudara dan anak Tuhan. Karena virus masuk kota ini tidak pernah izin saudara. Dia kalau datang malam hari dan siang tidak pernah tanya sama saudara. Cik, Bu, Anda pendoa ya? Dia akan datang dan menghajar saudara. Kecuali dia melihat tanda darah anak itu di dalam daya Anda. Jadi di dalam saat itu zaman Israel ada darah domba yang membuat malaikat maut gak bisa masuk rumah. Nah, Anda sudah ditebus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Di dalam darahmu ada darah Kristus. Sehingga corona itu bukan takut sama saudara, tapi ada satu perjanjian yang Tuhan pernah bicara, inilah darahku menjadi perjanjian bahwa mereka adalah anak-anakku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda baca Mazmur 91, di situ disebut namanya virus dan bakteri. Disebut virus dan bakteri. Jadi virus dan bakteri dikatakan kalau di Mazmur 91 itu kerjanya banyak. Kalau Anda punya Alkitab nanti Anda buka Mazmur 91 itu kerjanya dua. Ada binatang yang kerja siang, ya itu namanya demam berdarah. Tapi ada yang sejenis corona ini. Jadi yang sekarang ada dulu pernah ada. Ulangan 28 ayat 22 dikatakan apa? Bangsa-bangsa yang jahat kepada anak Tuhan dihajar dengan batuk kering, demam sampai mereka musnah. Nanti ada catat ya, Ulangan 28 ayat 22. Jadi sejenis itu pernah menghajar orang-orang yang tidak mengasihi anak Tuhan. Jadi saya kasih ulang lagi ya. Nah, corona ini kerjanya bukan cuma siang dan malam, dia kerjanya pagi, siang, malam. Jadi kalau saudara istirahat cari Tuhan, habis saudara. Karena penyakit ini tidak pernah istirahat. Kalanya sama anak Tuhan yang cari Tuhan pagi, siang, dan malam. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan janji penyakit-penyakit sampar itu tidak akan mengena Anda. Walaupun 1000 sebelahmu sebelah sisimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak menghampiri Anda. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Saudara? Itu penting sekali saudara. Cuma orang benar hidup karena percaya. Jadi saudara mesti percaya dan berkata-kata. Banyak orang percaya tidak mau bicara, ada orang banyak bicara tidak percaya. Nah saudara anak Tuhan 2 Korintus 3 ayat 14, roh iman itu membuat aku percaya dan berkata-kata. Roh apa ini Pak? Roh iman. Roh iman itu siapa? Ya Roh Kudus itu. Saya kasih tahu ya, dulu Tuhan waktu menciptakan, dia lihat gelap gulita. Lalu dia bilang apa? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Waktu dia lihat gelap, dia tidak berbicara dengan yang dilihat. Dia tidak bilang begini, lu gelap, lu gelap. Dia bicara yang ingin dilihat. Ketika gelap dia ingin lihat terang,
maka yang dikatakan adalah jadilah terang dan terang itu jadi. Jadi saudara harus percaya terus berkata-kata bukan yang dilihat tapi yang ingin dilihat. Kalau sekarang corona itu yang Anda lihat membunuh-bunuh orang, yang Anda ingin lihat apa? Bahwa Anda tidak kena corona. Yang mengerti katakan amin. Anda enggak boleh bilang gini, lu mati kamu, lu. Ayub 3 ayat 5, Ayub itu kudus, seperti gereja Tuhan yang kudus. Kelemahan gereja bukan karena enggak kudus, karena kurang percaya. Petrus anak Tuhan, murid Yesus, dia bilang, hai orang yang kurang percaya. Kau boleh kudus, kau boleh suka berdoa. Masalahnya orang benar hidup karena percaya. Jadi saudara harus bilang ini, dalam nama Yesus, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, aku akan dihindarkan dari corona dengan seisi rumahku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang harus Anda katakan sehingga Anda diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar soal stroke. Tadi pagi kita bicara soal darah tinggi. Saya minta selesai ya. Oke, tadi pagi darah tinggi. Nanti malam kita akan belajar soal serangan jantung. Bisa dibantu aja, agak sulit ya. Ini serangan jantung ya. Jadi kita nanti malam akan belajar tanda-tanda serangan jantung. Karena orang kalau sudah kena jantung ini, waktunya cuma 3,5 jam. Namanya golden time. Supaya Anda tahu, waktu Anda tinggal kurang 3 jam, Anda harus belajar tanda-tanda serangan jantung. Contoh, kalau ini sudah bunyi, di sebelah sini kiri, tembus ke belakang, itu sudah tanda. Kalau sakit di depan, belakang enggak, itu masuk angin. Jadi kalau sudah blub, tembus belakang, kasih tolak angin, enggak cukup. 3 jam Anda harus ke UGD, tapi enggak boleh pergi ke UGD. Anda harus ke UGD, tapi enggak boleh ke UGD. Bingung ya? Saya juga bingung kok ya. Maksud saya gini, waktu Anda harus ke UGD, Anda pergi di tengah jalan meninggal. Jadi bagaimana caranya Anda harus ke UGD tanpa pergi ke UGD? Dia yang harus jemput saudara. Karena waktu Anda ke sana, waktunya jalan. Tapi waktu rumah sakit, jemput saudara, waktunya 0. Tapi banyak orang dijemput meninggal. Lalu bagaimana caranya? Ada prosedurnya. Mau saya ajarkan sekarang atau nanti malam? Oh masih mau hidup, oke. Saya kan harus jelas dulu, karena pasien ini macam-macam. Ada sudah bilang, Ci kamu ini sudah umur, gulamu 400, jangan minum es campur. Pak mau mati kok dilarang-larang, nah ini kan repot. Tanya sebelahmu, masih mau hidup? Nah gitu penting ya. Jadi Anda pasti masuk surga, yang setuju katakan amin. Katakan sebelahmu, jangan tergesa-gesa. Nah itu masalahnya, kita akan bahas ini supaya enggak usah tergesa-gesa ya. Nah itu. Cuma saya bocorkan dulu aja, takutnya Anda keserang sekarang ya. Gini sih. Ya karena waktu itu berjalan terus saudara. Kalau Anda sudah ada tanda ini, tangan kirinya diangkat. Kalau jatuh terus, nah itu stroke. Pak saya enggak suka stroke Pak, saya mau serangan jantung, nah tak ajarin ya. Sorry. Maksud saya begini, Anda harus bisa membedakan antara stroke sama serangan jantung. Jantung itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Bahkan atlet main badminton, kemarin beberapa artis kami main futsal meninggal. Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Jadi Anda olahraga bukan untuk sehat, karena kesehatan dari Tuhan. Untuk apa olahraga? Untuk menjaga kesehatan yang telah diberi oleh Tuhan. Anda buka toko bukan supaya rame, karena pasti rame diberkati Tuhan. Amin. Buka toko supaya ngambil berkat yang disediakan Tuhan. Anak ujian pun nulis ujian, semangat. Kenapa? Pasti lulus, pasti dapat jodoh, pasti diberkati. Tidak ada kemandulan dalam hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ingat saudara, tidak ada perbuatan baikmu yang menyelamatkan kamu. Kami spesialis macam-macam, kami jago macam-macam kesehatan. Tapi kami melihat saudara, pasien kami enggak punya keahlian. Dia cuma bilang, Pak Yohanes, saya tahu saya salah. Tapi saya percaya Tuhan Yesus bisa pakai Bapak. Dan saya pasti sembuh.
Saya udah hafal, kalau orang ngomong seperti ini, orang Malaysia, dokter Malaysia udah hafal. Orang kalau sudah bicara begini, kita tanya, Kristen ya? Gak usah pakai hikmat Salomo, dia pasti disembuhkan Tuhannya. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ini penting saudara, karena kau percaya dan berkata-kata. Kalau tandanya tadi, teks gitu, naik tangga. Kalau naik tangga, satu, tambah sakit. Kedua, Anda sakit, lep sama sakit, berhenti. Karena itu sudah golden time di jalan. Nah, Anda mau apapun nggak bisa udah kalau gitu. Jangan telepon istrimu, jangan wah sulit apalagi kalau istrimu lagi di Plaza Indonesia. Oh nggak bisa ditelepon saudara. Pokoknya saat itu saudara jangan telepon siapapun. Prosedurnya cuma satu, saya udah tanya semua orang yang selamat. Pasti dia bilang gini, Yesus tolong saya. Karena yang memanggil nama Tuhan tidak pernah dipermalukan. Setelah panggil Yesus, Anda baru telepon UGD. Kalau enggak saudara, enggak ada harapan. Ya, jadi katakan sebelahmu, bijaksana. Nanti malam kita akan belajar tanda-tanda serangan jantung. Jangan cuma belajar tanda-tanda akhir zaman. Kita akan belajar tanda-tanda serangan jantung. Ya, nanti malam kita belajar ini ya. Jantung di mana? Sebelah kiri. Liver, hati di sebelah kanan. Limpa di sini, paru-paru di sini. Kemarin di rumah sakit ada yang lucu, ada ibu-ibu marah sama anaknya. Kamu tuh nyakiti hati mama tahu. Saya bilang, Cik salah sih, sebelah sini Cik. Ya ini hanya bergurau, tapi Anda ngerti ya. Anda harus ngerti organ Anda di mana. Ya. Nah hari ini kita nggak belajar jantung, kita belajar otak. Setiap orang, gini kalau Anda bernafas, otak kiri nggak dapat yang stroke sebelah kanan. Kalau Anda bernafas, otak kanan nggak dapat yang stroke sebelah kiri. Sama-sama mengganggu. Coba tanya sebelahmu, suka stroke kanan atau suka stroke kiri? Nah hari ini kita akan belajar ini, otak itu sungguh ada, beratnya 1,5 kilo. Tapi kata profesor saya, jangan pernah merasa punya organ. Contoh, jantung di sebelah sini, otak di sebelah sini 1,5 kilo. Kenapa jalanmu nggak seperti ini, miring-miring ini? Kenapa? Karena kamu punya otak tapi tidak merasa punya otak. Duh, jangan emosi begitu. Saya salah ngomong ya. Maksud saya begini, Anda punya lever sebelah kanan, kenapa jalanmu tidak begini-begini terus begini, kenapa? Karena Anda tidak merasa punya lever. Maksud saya begitu ya. Karena itu kalau kita sakit kepala, pegangnya gimana? Aduh, gitu. Masa gini? Aduh. Anda ngerti nggak maksud saya? Ini kuliahnya begitu kuliahnya. Jadi kita diajarin. Nah, begitu Anda terganggu, karena itu sakit jantung pegangnya apa? Aduh, gini. Masa aduh, gini. Ngerti ya saudara ya? Nah, Anda harus tahu dulu, jantung diciptakan Tuhan minggu kedua. Minggu keempat baru bunyi, lubdub, lubdub, lubdub. Jadi dari awal saudara nggak punya jantung. Kenapa saudara hidup? Dari awal kau punya Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu saudara. Jadi saya tahu Anda pernah salah. Anda punya kelemahan. Ada beberapa dari saudara di Deklan, Anda sakit jantung dan tidak ada harapan. Tapi mau saya kasih tahu, dia tidak salah karena dia sekolah. Saya sekolah. Tapi ada yang tidak salah, sebelahnya apa? Kebenaran. Kebenarannya dari awal kau punya Yesus. Kalau dia bilang jantungmu tidak bisa sembuh, itu tidak salah. Tapi kebenarannya kamu tidak butuh sembuh. Kamu punya pencipta jantung. Dalam nama Yesus, jantungmu baru. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Nah, saya sering lihat pasien saya disembuhkan Tuhan secara ajaib. Karena itu saya mulai dipakai Tuhan untuk menjelaskan ini. Bukan untuk sembuh, karena kesembuhan dari Yesus. Saya hanya disuruh ngajar di jemaat supaya jangan salah lagi. Saya hanya akan ngajarin bahwa alpukat punya kemampuan merubah jantungmu. Pencipta alpukat dan pencipta jantung sama. Kalau kamu makan alpukat melibatkan pencipta jantung, maka alpukat belum habis, jantungmu disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ngerti ya saudara ya? Jadi Anda harus ngerti ini, tidak ada perbuatan baikmu yang menyelamatkan kamu. Oke, kita akan belajar ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Oke ya, kita akan masuk. Coba sebelumnya. Oke ya, ini istri dan anak saya. Jadi anak saya ini dulu autis.
Ya, nanti Anda lihat di Instagram saya, dia sudah jadi junior chef, dia jadi peragawan, dia pemain biola, dia bisa khotbah, itu karena kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak ada penyakit yang tahan dalam hadirat Tuhan. Kau harus tahu, rumah bapakmu ini ada hadirat Tuhan. Kau datang ke sini dicas sama hadirat Tuhan. Waktu kau terima firman masuk dalam hidupmu, dibebaskan kamu dari liang kubur. Mazmur mengatakan, waktu firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Kau bawa pulang firman. Firman itu adalah Yesus yang jadi, firman yang jadi manusia namanya Yesus. Waktu kau bawa firman, kau genggam ini. Kau pulang, kau bawa Yesus kemana-mana. Saya masuk ke beberapa tempat-tempat yang tertentu, yang dijaga oleh banyak hal. Salah satunya dijaga oleh anjing-anjing itu ya, tahu ya. Jadi kalau kita masuk ke tempat-tempat yang tertentu, dijaga oleh. Saya datang, ada ratusan anjing, saudara. Anda tahu ada herder, di situ ada pitbull, ya. Itu tahu anjing-anjing itu walaupun tersenyum, mukanya jelek. Ngerti itu maksud saya? Itu Anda salah sedikit gerak, habis Anda. Ngerti ya? Di tengah ketakutan itu, sebelah saya ada pelatihnya. Enggak apa-apa, ada saya. Mereka itu menyalak-nyalak begitu. Lu nunggu kecek? Enggak, itu nyalamin saya. Maksudmu apa? Enggak ya, itulah. Dia lagi senyum, lagi senang ketemu saya. Kok senyumnya jelek? Ya itulah pitbull. Jadi waktu badai menghancurkan Petrus, sebenarnya enggak menghancurkan Petrus. Karena ada raja penciptanya di dalam perahu itu. Cuma Anda GR. Dia merasa badai nyerang saudara. Waktu dia bilang, waktu anjing itu sudah mau loncat gigit saya, padahal enggak. Ternyata apa? Menjilatin pelatihnya itu. Dia bilang, nanti Pak Yo takut. Waktu dia bilang sama badai, badai diam kamu. Petrus takut. Dan badai itu diam. Jadi kalau kamu ketakutan dengan corona, pastikan pencipta corona itu dalam hidupmu. Tepuk tangan buat penciptanya dulu saudara. Nanti kalau saudara dengar dia jajat, ya biasalah. Itu dia nyapa Yesus. Amin. Jadi saudara jangan takut lagi ya. Nah, saya sebagai anak saya ini sekarang tumbuh berkembang besar dipakai Tuhan. Karena waktu saya lihat dia autis, saya tidak bilang gini, lo mati kon autis. Enggak. Saya bilang apa? Anak ini akan tambah tinggi, anak ini akan dipakai Tuhan, dia akan bermain musik, memuliakan Tuhan, dia akan punya kecerdasan di atas rata-rata. Anak saya ini ya, sayang sama saya sekarang. Dia kalau telepon, Pak sorry Pak jelek. Kenapa? Dapat berapa? Cuma 96 Pak. Loh gitu, kaget saya. Kenapa? Karena ada mulut seorang bapak yang berani mengatakan sesuatu bukan yang dilihat, tapi yang ingin dilihat. Anda diberkati Tuhan saudara? Apapun itu, kalau kau sekarang sedang kontrakanmu habis, jangan bilang, lo mati kamu. Jangan. Bilang, dalam nama Yesus, tidak selama-lamanya aku tidak diberi rumah Tuhan. Begitu saudara. Sebutkan yang ingin dilihat, bukan yang dilihat. Nah, anak saya ini dulu bingung. Akhirnya bagian saya cuma pakai ilmu. Jadi untuk meninggikan badan itu ada teorinya, ada gizinya. Tapi enggak saya ajarkan sekarang ya, nanti sore ya, biar datang. Ya. Saya juga pengajar di beberapa STT, saya pengajar di sekolah kampus-kampus, saya ngajar di Kompas TV, saya pemegang beberapa artis dan Miss Indonesia. Ya, sebenarnya saya sudah menyiapkan materi masuk surga tapi langsing. Nah, itu keren ya. Karena lingkar pinggang laki-laki dan perempuan tidak boleh, kalau laki-laki enggak boleh lebih dari 90, kalau perempuan enggak boleh lebih dari 80 cm. Enggak usah dipegang. Saudara ini langsung pegang begini aja. Dengerin dulu firman Tuhan ya. Oke, saya juga pengarang buku, nanti ada beberapa buku yang mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk Anda beli. Nanti yang saya jelaskan soal stroke, apapun itu sebelah kiri ya. Jusnya misalnya ya, belimbing ketemu melon, ketemu seledri, itu di jus, tekanan darahmu turun langsung. Ya, saya pakai herbal, jadi saya ahli pangan dan gizi. Yang sebelah kiri pola makan. Diajarkan apa? Telur itu kalau setengah mateng, omfomkoidnya bikin katarak. Pak, bagaimana dengan sashimi? Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya, di buku ini ditulis jelasnya. Telur diceplok di mata sapi, gizinya naik. Tapi begitu di dadar, gizinya turun. Karena itu harus ditambah sesuatu supaya naik. Di sini diajarin,
Ayam tidak boleh dimakan leher dan kepalanya. Loh, maksud saya itu supaya jadi kepala nggak jadi ekor, Pastor. Bukan itu caranya ya, bukan itu caranya. Intinya kepala ayam sumber kanker. Di sini diajarin ada yang boleh dimakan, ada yang sering, sekali-sekali, harus sering, ada yang tidak boleh, dipikir saja nggak boleh. Nah, di sini diajarin manusia itu ada 3, yang satu endomorf, yang satu ektomorf, satu mesomorf. Yang ektomorf ini kurus, lahir kurus, makan banyak tetap kurus. Bukan kutukan loh ya. Ektomorf. Ada yang gampang gemuk. Makan sedikit gemuk. Kadang-kadang cuma ngelerek aja gemuk, ngerti ya? Nah, ini namanya endomorf. Nah, lu jangan emosi, ini serius. Tapi memang kita tidak boleh terlalu gemuk, saudara. Ya, tidak boleh ya. Nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk dulu aja materi ya. Slide saya ya. Sering di slide saya ya, karena materinya ya. Oke, kita langsung belajar firman Tuhan aja, supaya Anda diberkati dulu. Saya akan bahas soal stroke di dalam Alkitab. What does the Bible say about stroke? Apakah stroke itu dibahas gitu ya? Di Yerusalem dekat gerbang domba ada sebuah kolam yang disebut dalam bahasa Ibrani Bethesda, yang memiliki 5 kamar gitu ya. Kamar untuk orang buta, orang lumpuh, gitu macam-macam. Di tempat itu terdapat banyak sekali orang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang paralis, itu lumpuh-lumpuh 2, satu lumpuh dari lahir, lumpuh kecelakaan dan macam-macam, menunggu pergerakan air. Jadi kalau airnya mendidih, malaikat Tuhan turun, siapapun yang masuk lebih dulu pasti sembuh. Nah, ini kan banyak orang sakit ya. Waktu saya di sana saya tanya sama rabi-rabi di sana, gimana sih ceritanya? Oh ya macam-macam, Pastor. Jadi kalau misalnya yang tuli yang paling enak. Maksudnya bukan tuli itu enak, enggak. Yang tuli itu paling enak. Soalnya apa? Dia kan enggak bisa dengar tapi dia bisa lihat. Lari, biur, sembuh. Nah, yang kedua yang paling ringan, buta. Buta ini kan enggak bisa lihat tapi bisa dengar. Menide. Gini nih. Lari, natap, dok, bendol gitu toh. Tapi dia nekat, waduh, biur. Bisa melihat bendolnya hilang, enak toh. Anda ngerti nggak maksud saya? Yang kasihan itu yang stroke, saudara. Dia itu di sini, dia melihat, dia mendengar, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa jalan, dia ngesot. Perlu saya praktekkan? Set, biur gitu. Melihat orang ditolong, melihat orang diberkati, tapi dia nggak bisa. Dia tahu caranya. Tapi hukum-hukum alam tidak mengizinkan. Karena itu saudara mesti belajar, Tuhan kita punya kemampuan mengontrol alam. Badai diam, gunung beranjak. Dia bilang gelap, ada terang. Jadi kalau saudara ketemu gangguan alam, saudara butuh Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Tuhan bilang, dukun bisa jalan di atas air. Dukun bisa merubah enggak hujan. Tapi ada kekuatan alam yang tidak bisa dibuktikan Yesus. Dibuktikan orang-orang kecuali Yesus. Contoh apa? Ini saya kasih contoh biar Anda itu sadar Yesusmu hebat. Ngerti ya? Nih. Jatuh. Tak doano, jangan jatuh. Duh, jatuh. Satu-satunya yang bisa ngelawan gravitasi, Yesus pernah naik ke surga. Jadi dia pencipta gravitasi. Kalau secara alam Anda harus turun, tambah tua, tambah nggak bisa. Secara alam ekonomi merosot, kesehatan merosot, Anda butuh pengendali alam itu. Yesus namanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu penting sekali, itu bukti otentik yang orang nggak bisa tiru. Nggak bisa tiru sampai sekarang. Nah, sekarang saya jelaskan. Intinya apa sih? Ini. Akhirnya ada orang di situ yang 38 tahun stroke. 38 tahun melihat orang ditolong Tuhan. Ya, lihat itu modelnya. Udah sampai berjamur gitu ya.
Nah, itu kalau orang Surabaya bilang saya berkarat-karat ya. Nah, itu. Ketika Yesus melihatnya dalam kondisi itu, nah ini saya suka kata-kata itu ya. Jadi Yesus tahu kondisimu, katakan sebelahmu, Yesus tahu kamu. Itu penting banget. Waktu Sakeus itu kan pendek dan jahat. Biasanya orang kalau lewat itu gini, pendek jahat lewat itu. Waktu Yesus lihat dia di atas pohon, dia enggak bilang gini, pendek turun kamu pendek. Enggak. Dia kenal Sakeus. Jadi dia kenal saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Teman saya Joyce Meyer bilang begini, Tuhan jangan pakai saya ini perempuan. Tuhan bilang, iya aku tahu, aku yang ciptakan payudaramu. Terus saya kasih tahu ya, Tuhan mengenal kamu. Dia panggil Musa, Musa. Itu penting sekali saudara. Maukah kamu sembuh? Dan hari itu hari Sabat. Hari Sabat itu apa sih? Aturan yang tidak boleh dilawan. Kalau saya bilang kamu tidak bisa sembuh, kamu tidak bisa sembuh. Kalau medis bilang cuci darah seumur hidup. Tapi kita lihat ceritanya nanti ya. Yesus suka tabrak hukum Sabat. Jadi walaupun ada aturan-aturan yang membuat papamu nggak bisa sembuh, Anda nggak sehat, Anda nggak layak diberkati, tetap Anda diberkati Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini penting sekali supaya Anda mengerti. Ketika dunia kasih kamu label anak sial, kasih label perusahaanmu bangkrut, kasih label kamu nggak bisa kaya, kasih label kamu nggak bisa sembuh, kasih label papamu pasti mati. Label itu harus dibuka. Karena ada satu label yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di sini dahimu apa? Kamu anak Allah yang maha tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau corona tidak menyerang kamu bukan karena kamu pakai masker. Bukan karena kamu apa bagaimanapun. Karena di dahimu ada tanda darah anak domba itu. Ini yang paling penting saudara. Jadi kalau ada orang bilang kamu tidak layak, memang aku tidak layak. Masalahnya yang melayakkan aku ada di hatiku ini. Yesus namanya. Itu penting harus saudara mengerti sehingga saudara tidak akan tergoncangkan. Setelah itu saudara, maukah kamu sembuh? Jawabannya, tidak ada yang nolong saya. Saudara pertanyaannya kan gini, Anda mau diberkati Tuhan, aku nggak punya kerjaan. Saya dikasih Tuhan mimpi, mamiku tanya sama gini mamiku, Han mau ke Amerika? Nggak punya visa. Tapi saya sudah di Amerika sekarang. Maukah masuk istana presiden? Nggak punya channel. Kalau kamu punya channel bisa sampai sana, bukan Tuhan namanya. Kalau kamu punya kekuatan medis, enggak sakit, bukan Tuhan namanya. Ingat, finansialmu hanya bayar fasilitas kesehatan. Ya, jadi ingat asuransi hanya bayarin. Bukan menghilangkan jaminan itu. Nah, sekarang saya akan teruskan, lanjutkan ya. Saya sudah tangkap baik-baik ayat ini. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Dan segera pria itu sembuh, mengambil tempat tidurnya dan berjalan. Dan hari itu hari Sabat. Maksudnya apa? Kalau Tuhan mau Anda sembuh, tidak ada larangan medis yang bisa menghentikan Yesusmu. Amin. Kalau Tuhan mau lewatkan corona dari hidupmu, tidak ada aturan-aturan yang membuat kau terjebak di dalam corona. Karena Tuhan pencipta corona, Tuhan yang membebaskan umatnya. Amin ya saudara ya. Ini harus Anda tangkap dulu supaya Anda nggak takut. Nah tapi saudara, kebiasaan Yesus itu gitu loh. Kalau sudah menyembuhkan, kalau sudah memberkati, dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Nah ini sekarang kita lihat. Lihat kamu telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Tujuannya apa? Supaya enggak dosa lagi. Karena jangan sampai terjadi hal yang lebih buruk. Yang mengerti katakan amin. Loh Pak, maksudnya apa hubungannya dosa sama stroke Pak? Nah, ini saya jelaskan dengan bahasa aslinya ya. Ini Anda lihat. Yakobus mengatakan apa? Kalau siapa tahu berbuat baik untuk dilakukan dan tidak melakukan, ia disebut dosa. Jadi kalau Anda lihat orang tuamu bawa barang banyak, Anda enggak nolong,
dosa. Kalau Anda tahu merokok itu tidak sehat, Anda merokok, dosa. Jadi kalau Anda tahu jeroan itu usus, babat, bikin stroke, Anda makan, dosa. Yang setuju katakan amin. Aminmu enggak rela. Yang setuju katakan amin. Pastor, saya makan jeroan kok belum stroke, Pastor. Sabar. Semua indah pada sabar ya. Katakan sebelahmu, sabar bro, gitu ya. Oke ya. Sekarang kita, anak-anak diberkati Tuhan. Saya hanya menjelaskan sedikit sih. Stroke tidak tahan di hadapan Tuhan. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, menghadapi corona sama stroke sulit mana? Stroke, Anda mau nyoba? Saya kalau ketemu corona, nanti Anda lihat jus saya ya, di Instagram saya Yohanes_Sunardi, itu ada jusnya, ada exercise fitness untuk melawan corona, itu gampang banget. Hanya buah-buah itu aja meningkatkan sistem imun, dia tidak datang. Karena ada leukosit ciptaannya Tuhan yang harus dibangun keberadaannya dengan jus ciptaan Tuhan juga. Yang mengerti katakan amin. Nanti Anda lihat di situ ada jus, ada exercise-nya. Yang kita takutkan itu orang stroke. Karena stroke itu ya stroke itu nggak bisa apa-apa dia. Jadi sakit jantung, stroke, diabetes itu lebih berat daripada corona sebenarnya. Ya, itu paling penting sekali saudara harus ngerti. Sedangkan Tuhan sudah bisa menyembuhkan stroke, maka corona ini gampang ya. Dia hanya binatang kecil yang harus dikuasai aja. Oke, sekarang kita akan masuk di materinya langsung. Kita akan belajar tentang stroke. Bisa dibantu? Oke. Kita akan belajar stroke ya. Setiap orang punya otak. Yang setuju katakan amin. Coba lihat sebelahmu, ada otaknya enggak? Jadi enggak terlihat tapi ada. Ya, ini belajar dulu saudara ya. Kalau enggak gitu nanti saudara enggak percaya. Oke, ini sekarang kita belajar. Orang punya jantung, orang punya pembuluh darah, orang punya darah. Saya umpamakan jantung itu pompanya, pipanya itu pembuluh darah, lalu darahnya itu air. Seringkali orang punya masalah, pompanya enggak apa-apa, pipanya tersumbat, itulah stroke. Oh pipanya bagus Pak, kok enggak bisa, pompanya rusak, itulah serangan jantung. Ya, Anda ngerti ya? Nah jantung ini berdetak 1 menit 70 kali. Lubdub, 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 lubdub. Untuk bergerak normal 1 menit 70 kali butuh alpukat. Butuh apa? Tapi enggak boleh pakai susu kental manis. Itu bukan susu, itu sirup rasa susu. Itu kalau dikasih soda, hatimu gembira. Ngerti ya? Jadi orang dunia kalau sukacita enggak butuh Yesus, pakai soda gembira. Kalau sodanya habis, susah lagi. Ngerti ya? Oke, Anda ngerti itu ya. Jadi ingat, itu alpukat itu namanya DHA, docosahexaenoid acid, itu bikin jantungmu seperti baru. Seperti itu ya, kurang lebih oke. Oke, sudah ngerti ya. Nah sekarang kita akan bahas pipanya. Oke. Bayangkan pipanya ini yang atas lancar. Jadi yang atas lancar, yang bawah tersumbat karena lemak kolesterol. Katakan kolesterol. Kolesterol sumbernya 2, margarin. Ya, margarin itu kan beku. Kalau kena panas tetap beku. Kira-kira margarin itu cair atau beku kalau kena panas? Tetap beku. Kalau ini panas, Anda pernah buka toko enggak yang jualan margarin? Ya. Terus ada panas gitu di Palembang. Anda pernah lihat enggak mbaknya ngepel margarin cair? Margarin enggak bisa cair. Jadi dia beku, dia menyumbat. Sama dengan jeroan. Jadi sebenarnya cuma 2. Selama Anda menghindari itu, Anda enggak pernah bisa stroke seumur hidupmu. Itu aja. Ya. Oke. Saya tolong ya, slide saya lebih sering. Nah, Anda lihat yang di atas itu pipanya lancar, yang di bawah itu tersumbat. Anda lihat yang gambar paling kanan bawah. Itu kalau tersumbat. Lemaknya mulai numpuk, mulai numpuk, mulai numpuk. Tahan gambarnya, Anda lihat saya. Saudara tahu ya, kenapa di dalamnya bisa nyumbat itu? Kok enggak bisa licin gitu? Nah, saya dulu pernah tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa enggak bisa menciptakan pembuluh darah yang licin toh Tuhan? Supaya enggak nempel. Ternyata di materi anatomi tubuh dijelaskan dalamnya licin kayak teflon. Jadi waktu Tuhan ciptakan sempurna, itu benar-benar sempurna. Nah campur tangan manusia seringkali yang dipikir jalannya lurus, ujungnya maut. Contoh, kalau tangan ini dikasih karet biru.
nggak ada darahnya. Dilepas, merah lagi. Telinga ini dikasih karet, warnanya apa? Biru. Dibuka, merah lagi. Itu pertanda campur tangan manusia menghambat jalannya darah. Nah, sekarang saya mau ngomong, ketika Anda minum manis malam hari, jadi minum manis itu boleh nggak Pak Yu? Harus, tapi siang, katakan siang. Waktu Anda minum manis, itu gores pembuluh darah. Seperti wajan teflon digores, maka goreng telur lengket. Ketika Anda makan jeroan dan suka minum manis, maka dia lengket. Dan itu kita kategorikan sempurna. Cara tercepat pulang ke rumah Bapak di surga. Nah, oke, next. Coba ya. Nah, Anda lihat ada 2 pipa. Yang satu pipanya tersumbat sebelah bawah, ada kuning-kuningnya. Itu bukan keju loh ya, kolesterol itu. Nanti Anda pikir keju. Yang atas itu yang bersih. Nah, nyumbat itu banyak. Ya. Nyumbat itu banyak. Kalau nyumbat ke gereja, Anda nggak bisa ke gereja, jalan raya itu. Kalau jalan rayanya ke mall, Anda nggak bisa ke mall. Sumbatan cuma 2. Nyumbat ke jantung, serangan jantung, nyumbat ke otak, namanya stroke. Dan di leher ada pembuluh darah ini, ya, karotid ini yang tersumbat, Anda bisa stroke tadi. Oke. Anda lihat ilustrasinya? Ya. Oke, Anda lihat ilustrasinya ya. Darah itu kan lancar jalan tadi itu. Tiba-tiba ada kuning-kuning di atas Anda lihat. Oke ya. Maka saudara lihat kembali. Jadi gini, merah buangnya biru. Gitu. Nah itu kalau lancar. Tapi kalau sudah mulai ada sumbatan, Anda lihat gambarnya. Ada kuning-kuning ini. Nah, Anda pernah enggak robek tangannya ada darah keringnya? Darah kering itu kalau robeknya di dalam, maka dia lepas. Maka jadi namanya embolus. Nah, itu akan nyumbat pembuluh darah Anda. Anda lihat ya. Nah, seperti itu. Loh kok jalan sendiri? Anda bantu next. Jangan dulu ya, saya mau jelaskan. Oke, akhirnya lumpuh kalau dia nggak dapat. Tuh, kok jalan sendiri ya? Anda ngerti ya? Jadi kalau sudah lumpuh, maka konsepnya otaknya nggak dapat udara. Itulah awalnya stroke. Yang mengerti katakan amin. Jadi nggak dapat nutrisi, nggak dapat darah. Oke, Anda lihat ini sekarang contohnya. Ini pembuluh darah Anda. Jantungnya masih hidup, otaknya masih lancar, tapi sudah ada kuning-kuningnya, 2. Kuning-kuning 2 itu sumbatan 70%, itu harus diring atau harus dibuka. Kalau enggak, resiko stroke. Nah, hari ini akan saya jelaskan makanan nutrisi yang bisa buka sumbatan itu. Ya, oke. Nah, kalau kuning-kuning ini nempel begini, Anda lihat, nah, ditambahi darah kering, maka dia akan kesumbat. Kalau sudah begini, maka mati separuh. Itulah awalnya disebut stroke. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Nah sekarang SMP sudah kena, karena SMP sudah suka goreng telur, mamanya pakai margarin. Jadi ingat jangan pakai margarin, pakai minyak tapi baru. Pak, bukankah minyak bisa bikin kolesterol? Tidak. Apakah gorengan bikin stroke? Tidak. Di rumah sakit itu kita gorengkan pasien ayam goreng sama nasi sama sop. Pasiennya marah, lupa nanti kita enggak stroke. Saya marah, yang sekolah itu saya atau kamu? Nah, aneh kamu itu. Pasien saya enggak suka gorengan, sukanya rebusan terus, tetap stroke. Karena yang direbus jeroan. Nah ya, nah Anda ngerti ya? Nah, sekarang kita belajar. Yang di atas itu stroke karena tersumbat. Tapi yang di bawah, nah ini Anda lihat gambar paling bawah. Anda lihat ya, darahnya lancar, nggak ada sumbatan. Nah, kalau yang di atas kan karena tersumbat. Yang di bawah enggak. Ya. Darahnya lancar. Coba dibantu. Mungkin terlalu berat gambarnya ya. Nah, darahnya lancar tapi pecah di tengah. Pecah. Bukan karena tersumbat tapi pecah. Gara-gara apa? Aneurisme, pembengkakan, makan salah sama gini. Marah-marah. Mertuaku itu.
Sudah tua nggak mati-mati. Nah itu, di sini nggak ada di sini. Ya, katakan sebelahmu, jangan marah-marah. Oke, lihat saya, kamera bisa lihat saya sebentar. Saya kasih contoh. Ya, shoot tangan saya aja dulu, enggak apa, biar bisa lihat. Oke ya, Anda lihat ya. Ini kan pembuluh darah bulat. Nah ini kolesterol putih-putih ini. Ya, jangan yang nggak konsen nanti dipikir ini ditarik jadi merpati, bukan lo ya. Ini kolesterol, ngerti enggak? Saya khotbah di daerah timur, dia bilang gini, Bapak itu kenapa itu tidak ada merpati? Ngawur aja kolesterol ini. Nah ya, ini contoh saudara. Nah ini kan kolesterol ya. Nah kolesterol ini kan nyumbat saudara, nggak bisa dapat nafas. Masalahnya saudara nggak ngerti ya. Kalau ini tidak ada kolesterolnya, banyak atlet kami six pack stroke. Vegetarian makan sayur sehat stroke. Gara-gara apa? Nah ini. Waktu Anda tahu nggak? Waktu Anda tersenyum atau Anda marah, itu seperti pencetan kepada raut wajah, namanya syaraf tepi kranial. Tergeminus syaraf nomor 5 dan masih ada syaraf abdusen. Nah kalau Anda marah gini, itu seperti mencetnya pasta gigi, keluarnya banyak, gitu. Atau dipencet kecil, senyum. Itu 80 titik syaraf cuma keluar sedikit. Nah, waktu Anda senyum, itu bilang tanda titik-titik morse ke hipotalamus, otak, terus bilang sama pituitary, keluarkan endorfin. Jadi kalau orang senang hatinya yang keluar endorfin, katakan endorfin. Endorfin pergi ke medula oblongata di leher, dia bilang gini, buka sumbatan, turunkan panasnya. Kalau sukacita lebih dari 3 hari karena bersyukur, beda lagi. Keluar, apalagi kalau senang sama istri, sama suami, oksitoksin. Wah itu malah menghilangkan kanker payudara. Kalau kumpul-kumpul ini karena senang, bersukacita karena Tuhan, keluar namanya dopamin. Jadi ada, tunggu buku saya akan keluar itu tentang food and mood ya. Jadi ada apa yang Anda makan itu keluar moodnya itu. Nah itu kita teliti, ada yang namanya endorfin dan beta endorfin. Kalau bersukacita lebih dari sebulan, beta endorfin keluar, kankermu hilang. Yang mengerti katakan amin. Itulah yang dikatakan hati yang gembira adalah bukan generik, obat yang manjur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Jadi kalau senang panas turun, kalau senang daya tahan tubuh naik. Maka corona nggak bisa menghampiri kita ketika kita bersuka cita karena Tuhanlah gunung batu kami. Karena kalau Anda nggak bisa sebulan percuma, bersuka cita seneng. Ya, tapi begitu susah lagi. Korupsi seneng, ketemu KPK stres, stroke. Saya kemarin cerita, saya ketemu senior saya, tatonya naga. Waktu saya 40, ya, dia sudah 60. Sekarang saya 49, dia sudah lebih daripada umurnya. Maka ketemu saya sudah gagah gini, dulu gagah saudara. Dadanya, gerak begini, wah ini. Itu naga bisa gerak gitu, bagus saudara. Jadi naganya kayak terbang, iya dia bisa gerakkan. Nah begitu. Sekarang ketemu saya saudara, jalannya udah gini, udah gak jelas begini. Udah. Terus tak tanyain, kok pakai jaket? Loh naganya enggak kelihatan. Sudah keriput jadi cacing pita. Nah itu. Saudara enggak bisa sukacita, cuma lama. Sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Bisa sukacita kalau sumbernya enggak pernah berubah. Kalau Yesus saudara, dulu nolong, sekarang nolong, nanti nolong. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu Filipi bilang bersukacitalah karena Tuhan. Maka jadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Demammu hilang, kankermu hilang, hanya karena tersenyum. Iya, kami medis meresmikan ini. Karena itu kami kalau ketemu pasien, sudah nggak ada obatnya, kami bilang suruh pulang, suruh seneng-seneng saja. Loh Pak, tapi senengannya papa saya ini jeroan Pak, enggak apa-apa. Itu di Surabaya ada yang kena kanker, dikasih ginjal sekilo, wah babat sekilo, hilang kankernya, seneng kok. Tapi stroke saudara. Duh, ya gimana Anda ini ya, saya kasih tahu. Kalau Anda nggak mau ada resiko, cuma Yesus. Nah Anda ngotot terus ya udah.
Yang penting kankernya hilang. Tapi kalau Anda nggak kena kanker, nggak kena stroke, cuma sumbermu Yesus. Ayo tepuk tangan buat Yesus dulu. Nah, kalau Anda marah-marah, maka raut wajah ngomong sama hipotalamus, keluarkan pituitari, amigdala, pusat perpustakaan ketakutan. Ngomong, keluarkan kortisol. Ginjal disuruh mengeluarkan, ginjal keluarin kortisol. Nah, kortisol itu pergi ke medula oblongata, sama. Tapi bilang apa? Nah ini saudara, ini penting. Kan saudara nggak ada sumbatannya. Tapi kortisol, hormon stres bilang apa? Tutup. Sep. Jadi stroke tanpa salah makan. Orang marah-marah, gula darahnya naik. Detak jantungnya harusnya 1 menit itu kan 70 kali. Lub-dub. Karena ketakutan. Dub. Tahu itu apa itu? Aritmia. Detak jantung tidak beraturan. Stres. Jadi untuk stroke tidak harus salah makan. Stres. Katakan sebelahmu, jangan stres. Orang stres itu langsung gasnya naik. Mual, nggak bisa sembuh. Lututnya jadi sakit semua. Kemarin seminar nanti ada lihat di YouTube ya, saya jelaskan. Kenapa marah-marah patah tulang, semangat yang patah keringkan tulang. Ternyata waktu Anda marah, fosfor keluar dari tulangmu. Hormon stres menghambat penyerapan kalsium. Bahkan bikin panas dan drop. Karena itu coronanya tidak terlalu berbahaya karena ada Yesus, Anda sakit karena stres. Anak saya sakit karena nilainya jelek. Dia malu karena papanya sekolah masih kuliah. Jadi dia kalau sama saya beradu nilai gitu ya. Nah suatu ketika nilainya dia itu 74,5, itu sudah remedi. Zaman dulu saya 50 itu loh, kalau mami saya senyum bisa naik, ngerti ya maksud saya ya. Zaman sekarang ini ketat banget, 74,9 masih remedi. Terus dia itu badannya panas karena malu. Saya bilang, sayang kenapa? Istri saya bilang, enggak tahu anakmu ini bingung aku. Kasih obat masih belum bisa turun. Oh gitu ya. Ya Yesus, tak kasih. Tuhan ya apa caranya? Senengkan dia. Oh ya udah. Nah nanti kalau sembuh, langsung ke Singapura ya kita ya sekarang ya. Langsung dia turun, dia bilang, Ma panasku kok hilang ya Ma? Itu namanya endorfin. Saya telepon manajer saya, itu tiketnya berapa? Kita 4 orang, 1 tiketnya hari ini mahal 2 juta. Langsung saya panas, ngerti ya? Karena saya kortisol, dia endorfin. Jadi bapak-bapak kalau mau istrimu tidak kena kanker, belikan berlian. Tak jamin suami-suami stroke. Gitu. Enggak saudara. Tapi saudara ngerti maksud saya? Hati yang gembira adalah obat yang, ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Oke, ingat tuh ya, marah-marah bikin pecah pembuluh darah. Katakan sebelahmu, jangan marah-marah. Oke, Anda lihat pecah ya. Oke, ini juga pecah. Jadi intinya, ayo kita belajar. Jadi ada 2, yang satu pecah karena marah-marah, yang satu sumbatan salah makan. Saya akan jelaskan yang sumbatan. Nanti di buku dibahas dua-duanya ya, jusnya juga dibahas dua-duanya. Oke ya. Ini sekarang tinggal pola makannya ya. Bisa dibantu. Nah ini jangan emosi, nanti stroke loh ya. Belum makan sudah stroke itu, marah. Jeroan ini jangan dimakan saudara, karena dia ini saringan. Ya. Kalau saudara lihat ya, jadi saya pernah makan di satu restoran di Surabaya. Saya ini kan jarang makan soto daging karena kuah itu purin. Apa namanya? Purin. Bikin lutut kiri sakit, kanan nggak sakit, itu namanya asam urat. Jadi asam urat itu di daging, bukan di dagingnya. Empal goreng lebih bagus daripada di kaldu. Kalau yang di kaldu-kaldu kayak soto, kayak coto, bakso, kuahnya jangan banyak. Kuahnya jangan banyak. Karena itu purin. Ya, saudara saya jarang makan yang berkuah-kuah karena apa? Dipikir orang kuah itu sehat, enggak purin. Jadi saya kurangin itu. Dan satu ketika anak saya bilang, Pak, masa Pak enggak bisa makan soto, Pak? Ya udah makan sayang, tapi dagingnya saja. Lalu kita makan, Pak, daging saja 2. Terus dia noleh. Kan aneh orang pesen daging saja itu aneh, dia noleh. Loh iki Pak Yohanes ini ya.
Yang ngajar di Kompas TV bikin sotoku nggak payu jeroannya itu. Ya gitu saudara ya. Jadi saya kan ngajar di TV, saya bilang jangan makan jeroan. Dia hafal, Bapak ini bikin jeroan saya nggak laku Pak gitu. Saya bilang begini, kenapa kamu nggak jual daging saja? Wah, jangan dibikin pinter itu Pak, orang-orang itu Pak. Jeroan itu murah tapi jualnya sama dengan daging. Ngerti ya? Nah, singkat cerita, saya udah bilang, ya daging saja. Oh tenang Pak, yuk tenang. Tiba-tiba ada mobil Alphard berhenti. Cicit. Keluar perempuan. Wih, bentuknya sangar. Bunyi dem. Begitu di samping saya, saudara, langsung bilang gini, pesananku mana? Ya Cik, sebentar ada Pak Yo. Pokoknya inget ya, aku gak pakai daging, otak tok, gitu saudara. Saya daging saja, dia gak pakai daging, bayangkan. Kaget saya saudara. Anaknya keluar, aku babat aja sama usus. Wah ini memang pasukannya Goliat, sangar saudara. Nah saya ini bingungnya kenapa? Kamu mau mati, mau stroke itu urusanmu. Tapi masalahnya anak saya dengar. Seperti kau bingung orang lain free sex, anakmu tanya. Kau harus punya hikmat Tuhan untuk menentukan bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik. Yang mengerti katakan amin. Saya bingung, Tuhan kasih aku hikmat, fasih berkata-kata. Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang, nak, kenapa kita ngisi bensin? Karena kurang bensin. Berarti tante itu kurang otak. Iya benar. Udah gitu aja, beres. Ya terserah Anda mikir apa terserah, saya enggak peduli. Yang penting aku dan seisi rumahku selamat ya. Kambing aman. Safe, lebih safe daripada sapi. Cuma putih-putihnya itu jangan dimakan. Karena itu kanebo, ya ngerti ya? Spon itu. Lemak itu jangan dimakan ya, bikin stroke. Jadi kambing itu lebih aman daripada sapi, cuma jangan banyak karena kambing itu seperempatnya sekuat sapi. Jadi kalau makan daging sapi misal 10 tusuk atau 15 tusuk, kambing 5 tusuk cukup. Besok bisa. Besok takut tutup, enggak mungkin. Ya. Saudara itu mengkhawatirkan yang enggak terjadi. Tapi kambing itu clean. Pak, kambing bisa bikin darah tinggi? Tidak. Enggak ada hubungannya itu. Ya. Nah, itu yang enggak boleh dimakan cuma putih-putihnya. Loh Pak, tusuknya ya jangan. Nanti Anda ngawur-ngawur ya. Ini dagingnya boleh. Telur bikin kolesterol enggak? Enggak. Apakah telur mengandung kolesterol? Iya. Apakah kandungan di dalam kolesterol telur membuat saya stroke? Tidak. Enggak ada itu hubungannya. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang tidak berdasarkan. Kaldunya yang jangan sama itu loh, kuning-kuningnya itu loh. Spon cuci piring kok dimakan saudara. Ngerti ya? Pokoknya kayak gitu-gitu jangan. Ya, enggak bisa dicerna itu. Nah ini top. Hijau-hijau pinggir kulitnya itu asam folat. Itu bisa bikin orang bungkuk gini loh, tegap gini. Jadi kalau perempuan nggak mau bungkuk, mesti makan alpukat. Ya itu. Tapi kuning-kuningnya isinya kolesterol, tapi sifatnya fitosterol, bikin kolesterol baik naik. Oke ya. Ya ini paling top daripada semua tadi. Murah, meriah, istimewa. Satu siung ngerti ya? Satu siung itu aja. Jangan satu gombyok begitu loh ya. Satu siung itu dipotong jadi 5. Tes. Ditaruh di mulut, jangan dikunyah. Diminum pakai air seperti minum obat. Itu kalau sudah kena di sakarase, loh Pak beda Pak ya, digigit sama langsung masuk lambung, beda banget. Kalau di teknologi pangan itu dibahas. Tepung dan telur ditekuk-tekuk, dibanting-banting, ditarik-tarik jadi bakmi. Tepung dan telur yang sama di mixer, di oven jadi brownies. Jadi pengolahan merubah struktur kimia. Waktu kau kunyah, amilase membuat proses terjadi. Tapi waktu kamu telan, di sakarase di perut yang terjadi. Jadi konsep yang berbeda. Jadi kalau dikunyah-kunyah kayak dicapje untuk anti kanker. Tapi kalau mentah dikunyah-kunyah, dikumur, diminum anti radang. Lututnya sakit sembuh. Tapi kalau ditelan langsung, itu kolesterol jahatmu turun mendadak. Lalu lingkar pinggangmu jadi kecil. Diminum loh ya, jangan digesek-gesek di perut loh ya.
Pak, Pastor, kenapa harus dipotong jadi 5? Supaya enggak tersedak. Bukan supaya sakti atau enggak ya. Kalau saudara bisa 1 ya enggak apa-apa, langsung. Pak, apakah itu bawang putih lanang atau bawang putih jantan atau apa saya enggak tahu. Kalau dalam kuliah enggak ada itu. Bawang putih homo ya enggak ada. Pokoknya loh lah ya itu. Pokoknya sama, ngerti? Yang hitam-hitam itu Pak, bawang putih fermentasi, bukan. Yang fermentasi itu gini loh, susu kalau bikin orang diare, laktose intolerance, kita bikin. Nah, Tuhan sudah ngomong, berkuasalah atas hewan-hewan ini. Jadi kami kuliah namanya mikrobiologi pangan. Itu binatang kita sekolahkan. Binatang nurut, kita kasih fosfor dia ke kiri, kasih magnesium, tidur kamu, tidur. Ya, jadi kita udah pinter, sudah, ayo ikut aku, gitu. Dimasukkan ke susu, jadi yogurt. Dimasukkan ke kedelai, jadi tempe. Disuruh renang di air kelapa, jadi nata de coco. Ya memang begitu. Kalau kamu tidak belajar menguasai hewan, kamu dikuasai hewan. Itulah salah satu virus itu. Yang mengerti katakan amin. Itu di Malang kami sudah bisa nyuruh dia masuk ke melon. Apa? Bilang sama melon. Aku tidak mau dia bulat kotak. Jadi kotak melonnya. Kalau Anda lihat di Korea ada pepaya jadi kotak, jadi segitiga, itu kan kita nyuruh dia aja. Tuhan bilang kuasai untuk membuat kamu lebih makmur selama di bumi. Yang mengerti katakan amin. Itu ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda sakit tenggorokan, kita nyuruh binatang untuk berperang sama binatang itu. Namanya mikroba baik itu ya. Oke ya, ingat ya, bawang putih itu bagus banget. Lalu anggur merah, isinya resveratrol, 10 biji aja bisa buka sumbatan stroke. Pak, kalau pakai wine boleh enggak Pak, minuman wine? Boleh, 1 sloki. Kalau 1 botol, mati. Ngerti ya? Kata Yesus apa? Katakan sebelahmu, secukupnya. Saudara jangan, dosis obat jangan dilawan ya. Ikan, nah ini the best. Pak, yang bagus ikan laut atau ikan air tawar? Sama. Apakah ikan air tawar ada omega 3-nya? Ada. Loh itu katanya itu kok yang bagus salmon. Siapa yang ngomong? Loh itu sekolah loh Pak. Loh, berarti dia semester 3 enggak masuk. Enggak ada salmon lebih bagus daripada ikan gurami, itu siapa yang ngomong? Ini penelitinya, ini saya ahlinya. Saya kasih tahu ya, saya udah keliling dunia. Kemarin dari Colorado, dari Perth, saya ngajar apa? Bahwa bandeng omega 3-nya 6 kali lebih kuat daripada salmon. Saya bingung, orang Amerika cari bandeng, Anda cari salmon. Sing stres siapa ini? Jadi air tawar diciptakan Tuhan berisi mineral lebih kuat. Jadi kalau Anda mau tulang kuat, gurami. Kalau mau kecerdasan sedikit, ikan laut boleh. Tapi tidak menjamin itu. Ya. Yang penting ikan. Ikan dibebas pagi, siang, dan malam. Yang nggak boleh dimakan cuma ikan yang bersisik. Waktu Alkitab mencatat jangan makan ikan yang tidak bersisik. Kayak lele, belut gitu ya. Saya bingung, saya teliti. Belut vitaminnya banyak loh Tuhan, kok enggak boleh dimakan sih? Ternyata saya geser ke kanan, toksinnya ada. Lalu saya makan lagi misal lele, saya periksa lagi. Loh ada merkurinya. Kalau pindah ke anak autis. Jadi kalau Tuhan bilang jangan, maksudnya ada resikonya. Yang berterima kasih kepada Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, waktu Tuhan bilang sesek bagus, saya periksa seseknya. Ternyata di dalam sesek ada zat nolak racun. Jadi sesek itu kalau dikasih racun, pergi racunnya. Jadi sesek adalah tameng dari surga yang ditempelkan ke dalam ikan untuk membuat kita enggak salah milih bahwa ikan yang bersesek tidak bertoksin. Yang mengerti katakan amin. Jadi seseknya penting, tolak ukur kita untuk milih atau tidak. Lele bersesek enggak? Duh, boleh enggak Pak ngambil sisiknya kakap ditempelkan ke lele? Enggak boleh ya. Itu namanya prakarya tugas sekolah ya. Ini ilmu gizi Bu, ya beda ya. Pak makan buah itu bolehnya kapan Pak? Sebelum makan. Pak makan malam buah boleh. Trigliseridnya naik karena itu banyak orang makan buah malam hari langsing ya toh, tapi lehernya kencang, kram. Karena apa? Kalau Anda makan malam hari, itu trigliseridnya naik. Pokoknya malam enggak boleh makan nasi. Misalnya gini, makan nasi jam 6 malam boleh.
Kalau jam 9, jam 10, nasinya sedikit saja. Atau kalau perempuan, enggak pakai nasi, sayur sama lauk aja. Karena nasi menggerakkan kakimu, nasi menggerakkan tanganmu. Kalau Anda mau tidur, makan nasi, yang terjadi adalah, Anda pernah gini enggak, jujur? Pernah tidur enggak, ngimpi ada selokan terus kakimu gini, gitu, ayo jujur. Karena kakimu ada energinya. Terus kamu tidur denger-dengeran, ada orang jalan. Bu, inimu sensitif, energinya banyak. Bahkan gula diberikan kepada orang pingsan supaya otaknya bergerak. Loh, orang pingsan itu dikasih es teh manis atau empal goreng? Es teh manis. Nah, kalau Anda minum manis malam hari, otakmu kerja terus. Ngerti ya saudara ya? Makan buah jangan malam. Nah, buah ini ada dua Pak, buah musiman dan tidak musiman. Yang dimakan yang mana? Semua dimakan. Waktu Tuhan bilang gini sama Adam, Adam, apa Tuhan? Ini makanan ya buah-buah ini. Iya Tuhan. Loh Tuhan, ini September ada durian dimakan enggak Tuhan? Semua dimakan nak, karena buah pada musim ini membunuh penyakit musim ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara? Buah pada musim tertentu membunuh bakteri musim tertentu. Hari ini misalnya duku, makan. Karena dia menolak. Durian Pak, durian 3 biji tanpa bijinya. Ingat itu ya. Loh kalau Anda semangat nanti Anda makan bijinya. Durian 3 biji, batuk kronismu hilang. Jadi durian salah satu pengendali corona. 3 biji loh, jangan 3 gelundung loh ya. 5 biji kolesterol turun. Kok bisa Pak kolesterol turun kena durian? Karena mengandung niacin B3. Loh itu kok ada yang stroke makan durian? Ketiban durian dia itu. Jadi buah yang nggak pakai musim buat apa Pak? Buat organ, tulangmu butuh pepaya. Karena pepaya nggak pakai musim sehingga tulangmu kuat segala musim. Otak Anda tergantung jeruk. Nah kalau otak Anda tergantung musim gimana? Pinter goblok itu gimana? Jadi ada buah yang memang untuk organ sepanjang masa. Mau tepuk tangan buat penciptanya saudara? Tepuk tangan lebih meriah saudara. Saudara diberkati Tuhan. Ingat ya bukunya jangan salah. Yang dislipidemia untuk jusnya. Contoh belimbing ketemu melon, seledri untuk darah tinggi. Alpokat dengan ini apel dan buncis untuk diabetes. Itu di dislipidemia. Yang healthy eating di panduan pola makan. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan aku percaya dan berkata-kata. Dalam nama Yesus kolesterolku dicabut Tuhan. Dalam nama Yesus jantungku baru, rematik dan kanker dicabut oleh Tuhan. Tidak ada tumor, tidak ada miom, tidak ada sakit mah. Kami disembuhkan Tuhan. Corona dalam nama Yesus. Dengarkan corona. Ini bukan transaksi, ini satu perintah dalam nama Yesus. Corona tidak bisa masuk dalam rumah kami dan seisi rumah kami disembuhkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Aku bersyukur, aku percaya mujizat. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan yang meriah buat Tuhan.